Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS nomor 31. Bagi yang belum sempat nonton video-video pembahasan dari nomor sebelumnya, silahkan klik link yang udah ada di description. Kemudian jangan lupa buat like, share, atau subscribe channel YouTube Koko jika video pembahasan ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung aja lihat soal nomor 31. Di soal ini ceritanya adalah a dealer has a stock of 6 similar television sets which he rents out to customers on monthly basis. Jadi ada orang yang menyewakan televisi, kurang lebih seperti itu. It is known from past experience of the dealer that the monthly demand of the television set has a Poisson distribution with mean 3.56. Jadi dari pengalaman sebelumnya, demand untuk television set itu terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata 3,56. Inilah random variable yang akan kita gunakan untuk soal nomor 31 ini. Jadi Koko akan bikin suatu random variable X, katakanlah. X ini kita akan bilang terdistribusi Poisson dengan rata-rata 3,56. Hati-hati, X di sini menyatakan demand. Jadi orang yang mau minjem televisinya, itulah si X. Jadi Koko akan kasih keterangan sedikit, X di sini adalah demand. Kalian boleh tulis lebih lengkap ya. X itu menyatakan apa secara lebih lengkap. Karena pembahasan ini supaya nggak terlalu panjang, Koko tulisnya sederhana aja. Demand itu adalah X. Pertanyaan yang pertama, carilah peluang that in any month, di setiap atau suatu bulan, kita punya acuan udah sama nih, kita ngomongin per bulan. Tadi juga sama, per bulan. At least 2 sets are not rented out. Minimal ada 2 set yang tidak dipinjamkan. Jadi ada 2 minimal yang tidak berhasil dipinjamkan. Ketika kita punya soal bilang at least 2 sets are not rented out, berarti dari sana Koko bisa dapat kesimpulan demand-nya at most 4. Jadi permintaannya maksimum 4. Karena ketika kita punya demand 4, berarti ada 2 televisi, ingat-ingat dia punya totalnya 6. Ketika demand 4, berarti ada 2 yang tidak rented out. Ketika demand kita 3, berarti ada 3 yang tidak rented out. Itulah at least 2. Jadi kata-kata at least 2 di sana kalian jangan langsung tulis probability X besar sama dengan 2. Ini akan salah. Dan ini yang akan sering terjadi kalau kalian nggak teliti baca soal. Jadi yang benar adalah probability demand-nya harus paling banyak 4. Supaya at least 2 are not rented out. At least 4 ini berarti boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Koko akan gunakan notasi summation untuk mempermudah hitungan kita. Sigma dari 0 sampai 4, masukin formula Poisson distribution. E pangkat minus lambda, lambda pangkat X dibagi dengan X factorial. Ini formula dari Poisson distribution. X ini menggantikan angka 0, 1, 2, 3, sampai 4. Dan kalau kita kalkulatorin, hasilnya itu adalah sigma E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial dari 0 sampai 4. Hasilnya adalah 0,714. Inilah jawaban dari bagian pertama. Kalian harus bisa gunakan atau input ke kalkulator bentuk ini ya. Kalau enggak, kalian harus hitung satu-satu. X-nya 0 ditambah X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. Jadi ada 5 kalkulasi yang harus dihitung. Bagian kedua, hitunglah peluang that in any month, lagi-lagi acuannya udah sama, acuannya udah sama-sama bulan.
The demand is not fully met. Demand-nya is not fully met. Apa maksud demand-nya not fully met? Artinya, demand-nya harus lebih besar daripada 6. Kok kenapa harus 6? Karena jumlah TV-nya ada 6. Artinya ketika demand-nya 7, si dealer itu nggak bisa memenuhi permintaan. Itulah yang kita sebut sebagai the demand is not fully met. Jadi untuk bagian kedua ini kita ingin mencari probability X lebih besar daripada 6. Jadi saat demand-nya lebih besar dari 6, artinya dealer itu nggak bisa memenuhi permintaan dari customer. Untuk Poisson kita nggak bisa hitung kalau dia more than, karena lebih dari 6 itu berarti bisa 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Sehingga kita harus gunakan komplement. 1 dikurang probability X kecil sama dengan 6. 1 dikurang 6 ke bawah. Untuk 6 ke bawah, lagi-lagi Koko akan gunakan summation. Dari 0 sampai 6, E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X vektorial. Hitung punya hitung, kalkulatorin aja. Koko akan dapat jawabannya 1 dikurang sigma tersebut. Kalau Koko nggak salah hitung, jawabannya adalah 0,0700. Inilah jawaban untuk bagian kedua. Untuk soal probability, terutama tesnya NUS ya, jawaban kita harus either fraction atau 3 significant figures. Jadi jangan sampai salah karena hal kecil itu. Bagian ketiga, find the probability that exactly one set not rented out in exactly 2 out of 4 months. Sekarang kita sudah ingin ngomongin bukan lagi 1 bulan tapi 4 bulan. Dan kita ingin mencari ada tepat 1 set yang tidak tersewa di 2 dari 4 bulan. 2 dari 4 bulan. Soal ini dia sudah gabungkan dengan binomial distribution. Karena di sini kita punya seolah-olah kita punya 4 trials. Jadi N-nya 4. Dan kita ingin mencari probability saat random variabelnya itu exactly 2. 2 dari 4. Artinya kita akan gunakan binomial distribution. Nah, untuk menggunakan binomial distribution, kita harus cari dulu probability exactly one set not rented out in a month. Jadi cari dulu peluang tepat 1 tidak tersewa dalam 1 bulan. Kita punya demand, itu adalah X. Tidak tersewa 1 berarti demandnya 5. TV dia cuma 6 ya. TV dia hanya 6. Jadi Koko akan cari dulu probability X sama dengan 5. E pangkat min lambda, lambda pangkat 5 dibagi 5 vektorial. Kalau dihitung kita akan dapat hasilnya adalah min lambda, lambda pangkat 5 dibagi 5 vektorial. Hasilnya adalah 0,136. Itulah probability exactly one not rented out. Peluang tepat 1 tidak tersewa dalam 1 bulan. Itu segini. Sekarang kita akan tinjau 4 bulan. Berapa peluang? Ada 2 bulan di mana masing-masingnya tepat 1 tidak tersewa. Sekarang Koko akan bikin variabel baru untuk binomialnya. Kita anggap aja Y terdistribusi binomial dari 4 bulan. Probability tepat tidak tersewa 1 0,136. Kalau P-nya 0,136, maka Q-nya adalah 0,864. Y ini menyatakan bulan, which exactly one set not rented.
Jadi bulan di mana tepat satu set tidak tersewa atau hanya tersewa 5 set aja. Dan yang kita ingin cari adalah probability Y equals to 2. Cukup gunakan binomial distribution punya formula. Untuk formula-formula Koko nggak ulang lagi ya. Kalau kalian yang udah belajar materi ini dan udah ikutin video Koko dari awal, udah sering lah Koko sebut formula dari binomial distribution. 4C2 0,136 pangkat 2 Q 0,864 pangkat N min X atau N min 2. Dan kalau ini dihitung, hasilnya adalah 4C2 kali 0,136 pangkat 2 kali 0,864 pangkat 2. Kita akan dapat jawabannya 0,0828. 0,0828. Itulah jawaban untuk bagian yang ketiga. 0,0828. Terakhir bagian keempat. If one of the television set is temporarily withdrawn for repairs, jadi ada satu set yang diperbaiki. Artinya sekarang dealer itu hanya memiliki 5 televisi, nggak ada 6 lagi, cuma ada 5. Hanya ada 5 televisi. Find the expected number of television set rented out in a month. Kita diminta untuk mencari expected number, atau kadang-kadang kita sebut sebagai expected value. Berapa expected number dari television set yang akan disewakan di bulan itu? Nah, ingat-ingat bahwa Poisson distribution itu adalah distribusi yang bersifat discrete. Jadi kita ngomongin tentang discrete random variable. Contohnya Poisson ya, discrete random variable. Untuk discrete random variable, expectation of X ini bisa dihitung dengan cara sum of X times probability X equals to X. Jadi cara menghitung expectation adalah kalikan antara X dengan probability-nya, terus ditambahkan. Sum of X times P. Nah, dari kasus soal ini, X yang mungkin, nilai X yang mungkin itu adalah 0 sampai 5. Karena televisinya sekarang tinggal 5 buah. Jadi kalau Koko bikin table, di sini X, di sini nanti probability-nya. X sama dengan X, mungkin gitu. X yang mungkin itu hanya 5. Bisa 0, artinya di bulan itu tidak tersewa satupun. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sekarang kita akan cari masing-masing probability-nya. Kalau X-nya 0, probability-nya berapa? X-nya 1, probability-nya berapa? X-nya 2, probability-nya berapa? Dan seterusnya. Tapi hati-hati nanti untuk bagian akhir ini. Jadi Koko cari dulu ya. Ini Koko akan tulis probability X sama dengan 1, 0 maksudnya. Ini probability X sama dengan 1 dan seterusnya. Nanti di sini X sama dengan 4. Carinya gimana? Pakai distribusi Poisson. Kita punya distribusi Poisson tadi, lambdanya adalah 3,56. Nah, jangan berpikir seperti ini ya. Kok televisinya kan tadi 6, maka minnya 3,56. Kalau televisinya 5, minnya harusnya berubah kok. Jangan berpikir seperti itu. Karena yang tadi 3,56 itu adalah demand-nya. Jadi dari pengalaman demand-nya segitu rata-ratanya. Mau jumlah televisi dia berapapun, rata-rata permintaan akan tetap segitu. Jadi tetap lambdanya 3,56. Jadi kalau Koko tulis 1 aja di sini, E pangkat min 3,56, 3,56 pangkat 0, 3,56 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Dan kalau kita hitung,
Koko akan pakai mode table di kalkulator Koko ya, supaya nggak terlalu lama hitungannya. Kalian bisa lihat tutorial yang ada di playlist channel YouTube Koko, gimana cara menggunakan mode table di kalkulator. Bagi yang belum tahu atau yang belum bisa. Kita akan dapat probability-nya 0,0284 untuk yang pertama. Untuk yang kedua, supaya kelihatan ya, ini pemisahnya di sini. Nah, untuk yang kedua, dia punya probability waktu X-nya 1, 0,101. Berikutnya 0,180. Berikutnya 0,214. Berikutnya 0,19. Nah, untuk yang 5 seperti apa? Yang 5 ini kita nggak boleh hitung. Nggak boleh hitung pakai formula E pangkat min lambda kali lambda pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam probability distribution table, ini kita sebut sebagai probability distribution table, total probability itu harus 1. Kalau kalian hitung X sama dengan 5 masukin ke sini, kalian akan dapat probability-nya memang dapat nih, tapi totalnya tidak akan 1. Kok kenapa nggak 1? Karena demand-nya, X ini menyatakan demand-nya itu bisa 6, 7, 8, dan seterusnya. Tapi televisinya cuma 5. Jadi waktu kita membuat probability distribution table, maksimalnya hanya di angka 5 karena televisinya 5. Jadi di sini cara kita hitungnya adalah 1 dikurang probability ini semua. Dan kalau Koko hitung hasilnya adalah 0,0284, 0,101, 180, 0,214, 0,190, 1 dikurang answer. Kita dapat 0,287. Nah, tinggal gunakan formula dari discrete random variable untuk menghitung expectation. Sum of X times P. Koko singkat jadi gitu. Jadi 0 kali itu, kalau Koko tulis ya, 0 kali 0,0284 tambah 1 kali 0,101 dan seterusnya sampai 5 dikali 0,287. Dan kalau dihitung hasilnya adalah 2 kali 0,180, 3 kali 0,214, 4 kali 0,190, tambah 5 kali 0,287. Hasil yang Koko dapat adalah 3,298. Atau kalau dibikin jadi 3 significant figures, jawabannya adalah 3,30. Inilah jawaban untuk bagian terakhir soal nomor 31. Koko selesai sampai di sini untuk pembahasan soal nomor 31. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Dan thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.